Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah Rasulullah saat mendengar suara siksa dalam kubur. Sebagai manusia pilihan, Rasulullah diberi berbagai keistimewaan oleh Allah. Salah satunya bisa mendengar orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Zaid bin Sabit berkata, pada saat Nabi SAW berada di kebun Bani Najjar sambil naik keledai dan kami menyertainya, tiba-tiba keledai itu menyimpang dari jalanan, lari dan hampir saja menghempaskan beliau. Ternyata di situ terdapat kuburan 6, 5 atau 4 orang. Beliau SAW bersabda, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Seorang laki-laki menjawab, saya. Beliau bertanya lagi, kapan mereka meninggal? Ia menjawab, ketika mereka syirik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, Abu Ayyub Al-Ansori berkata bahwa Rasulullah keluar pada malam hari setelah matahari terbenam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Dalil lainnya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendengar suara orang yang diazab dalam kubur adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Selain Rasul, sebagian orang ada yang mengaku bahwa mereka dapat mendengar atau melihat orang yang disiksa di dalam kubur. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh terpercaya yang tidak memiliki cacat dalam agama dan kejujurannya. Ibnu Taimiyah berkata, terkadang hal itu tersingkap bagi orang-orang pada zaman ini, baik dalam keadaan jaga atau tidur. Mereka mengetahui dan memastikan kebenarannya. Kami dapat menyodorkan banyak hal mengenai hal itu. Dalam rangka membantah kalangan yang menolak adanya azab kubur, Ibnu Taimiyah berkata, jika diketahui pada saat tidur, roh orang yang tidur duduk berdiri, berjalan, pergi, berbicara dan melakukan banyak hal dengan batin bersama rohnya, dan badan serta rohnya memperoleh kenikmatan serta azab, padahal jasadnya berbaring. Matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam dan terkadang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam. Terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara dan berteriak karena kekuatan dalam batinnya. Maka seperti inilah keadaan orang mati di dalam kubur. Rohnya duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara dan berteriak. Pada saat yang sama ia masih berhubungan dengan badannya yang terbaring di dalam kubur. Terkadang hal itu menguat sampai nampak pada badannya. Terkadang ia terlihat keluar dari kubur, sedangkan azab masih menimpa dirinya dan malaikat azab penyertainya. Badannya bergerak, berjalan dan keluar dari kubur. Lebih dari seorang telah mendengar suara-suara orang-orang yang sedang diazab di dalam kubur. Juga telah disaksikan mayat-mayat yang keluar dari kubur dalam keadaan disiksa, dan mayat-mayat yang duduk, namun hal ini tak selalu dialami oleh setiap mayat. Sama halnya dengan duduk orang tidur, tidak selalu terjadi, akan tergantung pada keadaannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.